Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cloud Accounting C. Saya Ina Sumaima Junaidi dan saya Mega Juliati. Saya Trifani Barini. Saat ini kami sedang berada di lokasi survei untuk tugas UMKM kami. Dan di sini sekarang kita ada di toko mana, Mega? Kita ada di toko Bapak Tajab Hartono. Dan di toko sini ini menjual cemilan sehari-hari, terus juga kebutuhan pokok sehari-hari untuk warga sekitar. Mari kita lihat. Kami mendatangi toko dari Bu Nur, yang dimana terletak di Desa Kauman, Kabupaten Jember. Toko ini menjual berbagai macam snack dengan mayoritas konsumen berasal dari sekitar toko. Kelompok kami mendatangi lokasi toko untuk melakukan survei langsung pada pemilik melalui metode wawancara. Mari kita simak berikut ini. Dan ini adalah pemiliknya, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Tajab Hartono. Di sini saya mau bertanya-tanya terkait usaha yang Bapak dirikan. Kalau boleh tahu usahanya ini berdiri sejak kapan gitu? Berdiri sejak 2013. Dulu awalnya ya masih kecil, terus saya kembangkan menjadi seperti ini. Ya terus konsumen, ya tangga kanan kiri sama anak-anak dan ibu-ibu, semua yang kita jual semuanya juga laku, cuma di kampungan. Nah, kalau boleh tahu apa Bapak sendiri yang menjual atau ada yang ngebantu-bantu buat? Yang jual keluarga, ya saya sendiri, istri saya dan anak saya. Baik, kalau boleh tahu untuk kulaan dagangan-dagangan ini di mana gitu Pak? Di agen Pasar Gebang, di agen Barokah dan Bu Latifah sama Pak Kotim. Kalau boleh tahu di agen Barokah itu buat beli apa aja ya Pak? Ya beli rokok, minuman, sampo, gula, sabun dan snack ada. Kalau di agen Bu Latifah, ciki-ciki. Kalau di Pak Kotim juga ciki-ciki. Jadi 3 agen itu saya pulakin semua. Setelah kita melakukan wawancara, ternyata UMKM Toko Bu Nur masih belum memiliki pembukuan yang memadai. Oleh karena itu, kami mencoba melakukan pembukuan transaksi selama bulan Mei dari Toko Bu Nur. Namun sebelum itu, kami berusaha untuk melakukan wawancara lebih detail terkait harga beli dan harga jual produk yang dijual di Toko Bu Nur. Mari kita simak wawancaranya. Ini sih Bapak tadi kan belinya dari 3 agen untuk Ya. masing-masing harga jual sama harga beli, terus persediaannya beli berapa gitu Pak? Persediaan pembelian dari agen itu secukupnya untuk pemasaran setiap hari. Kalau dari ciki-ciki itu mungkin 3 atau 2 sampai 5 renteng. Satu rentengnya itu 10, berarti menjadi 50, itu macam-macam. Ada ciki snack, beli sabun, beli sampo. Kalau agen satunya itu juga snack, harga 500-an. Ya ada Oreo dan Ternyata setelah kita mewawancarai pemilik dari Toko Bu Nur, banyak sekali produk yang dijual. Dan inilah bentuk ringkasan dari daftar persediaan Toko Bu Nur. Beberapa produk diantaranya yaitu deterjen, snack, sampo, kerupuk, kecap, wafer, yupi, kacang, roti, dan susu kotak yang masing-masing dari harga beli dan harga jual hingga persediaan kita sudah dapatkan berdasarkan dari hasil wawancara. Kemudian setelah kita melakukan wawancara, lalu kita beralih untuk melakukan pembukuan. Pembukuan tersebut kita menggunakan aplikasi berbasis Mayop yang dimana nantinya kita akan mendapatkan laporan keuangan berupa neraca saldo, laporan laba rugi, dan jurnal transaksi dari Toko Bu Nur selama 1 bulan, yaitu bulan Mei tahun 2022. Bagaimana caranya? Beginilah cara kami membuat laporan tersebut menggunakan aplikasi berbasis Mayop. Kami akan membuat laporan keuangan untuk UMKM Bu Nur menggunakan aplikasi Mayop. Yang pertama, membuat perusahaannya terlebih dahulu dengan cara klik grid, kemudian next, kemudian kita isi data UMKM-nya.
kemudian klik next, lalu pilih bulan transaksinya yaitu bulan Mei, kemudian next lagi dan pilih yang I would like to win, kemudian next, lalu klik tempat penyimpanannya dan next. Selanjutnya buka profil perusahaan yang sudah dibuat tadi. Langkah pertamanya yaitu membuat account terlebih dahulu dengan mengklik account, kemudian pilih account list dan membuat account yang dibutuhkan mulai dari aset, liability, ekuitas, income, dan lain sebagainya. Kemudian membuat cut file yang dibutuhkan yaitu cut file, kemudian cut list. Di sini membuat customer, supplier, employee, dan juga personal sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini juga menambahkan pajak dengan cara list, tax code, kemudian pajaknya itu PPN, kode PPN, tax tipenya itu Good and Service Tax sebesar 11%. Kemudian mengisi saldo awal dengan cara klik setup balance, kemudian di account opening balance diisi saldo awal sesuai dengan data yang didapat dari UMKM, kemudian klik OK. Selanjutnya menghubungkan antara account yang tadi sudah dibuat dengan cara setup, kemudian account. Yang pertama di sini ada untuk account and banking account seperti ini. Yang kedua itu ada untuk penjualan, dan yang ketiga ada untuk pembelian. Selanjutnya untuk mengisi persediaan awal yaitu pada inventory, kemudian item list. Di sini ada 10 produk, misalnya deterjen, diklik, kemudian kita isi kode dan juga namanya. Untuk harga belinya kita isi di buying details ini sebesar Rp840. Jangan lupa untuk diisi PPN-nya, dan juga diisi untuk harga jualnya yaitu sebesar 1.000, diisi PPN-nya juga. Kemudian untuk transaksi persediaan awal yaitu pada inventory, kemudian purchase inventory. Hasilnya itu akan tampak seperti ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu jika semua akun dan persediaan sudah diisi, kemudian kita lanjutkan untuk melakukan jurnal. Nah, di sini kami mengambil contoh dari jurnal tanggal 31 Mei 2022. Untuk yang pertama yaitu pemilik membeli 30 kerupuk. Jadi kita klik purchase, kemudian enter purchase. Kemudian dipilih supplier yaitu Ibu Fitri. Selanjutnya pilih tanggalnya yaitu 31 Mei 2022. Kemudian bilnya diisi jumlah barang yang akan dibeli yaitu 30. Kemudian item numbernya yaitu kerupuk dengan kode K1. Dan pembelian ini dilakukan secara tunai. Jadi P2D-nya itu diisi sebesar 13.320 hingga balance due-nya 0. Kemudian kita record. Oke, kemudian di sini untuk transaksi berikutnya yaitu Mega membeli 1 susu kotak, 1 ciki, dan 2 yupi, yaitu klik sales, kemudian enter sales. Nah, di sini dipilih customer-nya yaitu Mega. Kemudian pilih tanggalnya yaitu 31 Mei 2022. Kemudian diisi ship-nya yaitu 1 susu kotak, 1 dengan item number S2. Kemudian 1 S3 dan 2 Y1. Dan transaksi ini dilakukan secara tunai sehingga P2D-nya diisi Rp6.105. Oke, untuk selanjutnya yaitu di cancel dulu, kemudian ke accounts, kemudian di record journal entry. Nah, di sini tanggalnya diisi tanggal 31, di mana di sini ada transaksi biaya reparasi peralatan sebesar 30.000. Jadi menunya yaitu biaya reparasi etalase. Kemudian akunnya diisi biaya reparasi dengan kode 6.700 dengan debit 30.000 dan kreditnya pada kas besar 30.000 juga hingga out of balance-nya 0. Kemudian record. Nah, kemudian cancel. Setelah semua transaksi selesai. Baik, untuk selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Caranya klik account, kemudian record entry jurnal. Nah, kemudian di sini tanggalnya 31 Mei 2022, memonya yaitu jurnal penyesuaian. Nah, di transaksi ini kita hanya menyesuaikan 2, yaitu bangunan sama peralatan. Yang pertama yaitu beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 80.000.
dikarenakan jualan ini include sama rumah. Nah, yang dipakai untuk berjualan hanya harga perolehannya 19.200.000, sehingga untuk per tahunnya sebesar 9.600.000 yang diperoleh dari 19.200.000 dengan masa manfaat 20 tahun. Jadi per tahunnya itu 9.600.000 dan per bulannya sebesar 80 juta. Kemudian untuk kreditnya, untuk beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunannya itu sebesar 80.000 yang diperoleh dari harga perolehan bangunannya sebesar 19.200.000 untuk masa manfaat 20 tahun. Karena jualannya ini include sama rumah, jadi yang dipakai hanya segitu. Dan untuk per tahunnya itu sebesar 9.600.000. Sehingga untuk satu bulannya diperoleh 80.000. Kemudian yang kedua itu akumulasi penyusutan bangunan, di mana akunnya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, peralatannya di sini etalase dengan harga perolehan 600.000. Nah, dengan masa manfaatnya itu sama 20 tahun. Jadi untuk satu tahunnya itu sebesar 30.000 dan untuk per bulannya sebesar 2.500. Nah, kreditnya juga 2.500 agar out of balance-nya itu 0. Kemudian di record. Kemudian setelah semua transaksi selesai, kita klik banking, kemudian kita reconcile account. Nah, di sini bank statement-nya kita isi 31 Mei 2022. Setelah muncul semua, kita klik tanda checklist di sebelah kiri. Hingga out of balance-nya 0, kemudian kita reconcile. Kemudian klik reconcile. Nah, cancel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah dilakukan reconcile, maka kita dapat melihat laporan keuangan. Dimulai dari, untuk melihat laporan keuangan, kita klik file, kita klik reports yang ada di bawah, lalu kemudian klik account. Nah, di sini ada beberapa jenis laporan. Salah satunya ada income statement, ada standard balance sheet. Nah, yang pertama kita akan lihat standard balance sheet-nya terlebih dahulu untuk melihat neraca saldo. Nah, ini kita langsung klik display. Ini pada tanggal 31 Mei 2022. Nah, ini adalah balance sheet dari toko Bu Nur selama bulan Mei. Pada bulan Mei tahun 2022. Ternyata pada kasnya ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk total asetnya adalah 33.197.572. Lalu untuk total liabilitasnya sebesar 23.452. Kemudian untuk total ekuitasnya adalah 33.174.120. Oke, untuk selanjutnya kita close untuk melihat laporan keuangan lainnya, yaitu income statement basisnya accrual. Nah, ini date-nya adalah bulan Mei. Kita ganti bulan Mei. Kemudian, bulan Mei, lalu kemudian tanggalnya sudah tanggal 1 sampai tanggal 31. Lalu kita klik display. Nah, kemudian akan muncul income statement selama bulan Mei tahun 2022. Diketahui penjualan toko Bu Nur selama bulan Mei adalah sebesar 1.659.500 dan ada COGS-nya yaitu 1.406.780 hingga total cost of sales-nya atau pembelian penjualannya adalah 1.406.780, sehingga dikurangi dengan beban-beban lainnya, yaitu yang pertama ada beban penyusutan bangunan sebesar 80.000, kemudian ada beban penyusutan peralatan sebesar 2.500, kemudian ada biaya reparasi peralatan sebesar 30.000. Setelah dikurangi ini, maka ternyata toko Bu Nur pada bulan Mei menghasilkan keuntungan sebesar 140.220. Kemudian kita close. Dan kemudian kita melihat non-transaction yang accrual. Nah, kita klik, lalu kita display.
Nah, maka di sini akan terlihat transaksi-transaksi sesuai dengan akunnya. Seperti akun yang pertama yaitu akun kas. Nah, di sini ada banyak transaksi selama bulan Mei. Kemudian ada akun piutang, lalu akun penjualan, dan sebagainya. Ada akun persediaan juga, dan sebagainya. Jadi ini adalah laporan tentang semua transaksi yang terjadi dari tanggal 1 Mei 2022 sampai 31 Mei 2022 di Toko Bunur. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.